Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait ilmu pengetahuan alam. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang struktur akar, batang, daun. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur bunga. Simak dan silakan dicatat ke buku catatannya. Silakan anak ustazah simak video pembelajaran yang ada di materi terkait tentang struktur bunga ini ya nak. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan berbunga. Pada umumnya, bunga memiliki dua alat kelamin, yakni benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Berdasarkan bagian-bagiannya pada bunga, bunga dibedakan menjadi dua macam, yakni bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga bakung. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga. Hal ini bisa terjadi karena hanya memiliki salah satu perhiasan bunga, misalnya kelopak atau mahkota, atau hanya memiliki salah satu organ reproduksi bunga, misalnya benang sari atau putik. Contoh bunga ini adalah bunga Kamboja dan bunga kelapa. Berikut adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama, putik. Putik merupakan alat kelamin betina atau dikenal sebagai geneosium. Biasanya putik terletak pada bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur. Putik umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik atau biasa disebut dengan stigma, adalah bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Yang kedua, tangkai putik atau biasa dikenal dengan stilus, adalah bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang ketiga, bakal buah atau ovarium, adalah bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Bagian yang kedua adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan atau biasa dikenal sebagai androecium. Benang sari umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kepala sari atau biasa disebut anter, adalah bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Yang kedua, serbuk sari atau biasa dikenal dengan sebutan polen, adalah bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Yang ketiga, tangkai sari atau filamen, adalah bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Bagian yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga juga biasa disebut sebagai corolla, merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi mahkota bunga ini adalah untuk menarik serangga. Bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat sangat indah. Selain itu, ukuran mahkota bunga juga paling besar dibanding bagian-bagian yang lainnya. Warna mencolok mahkota bunga memiliki fungsi sebagai penarik perhatian serangga penyerbuk untuk proses penyerbukan. Mahkota bunga terletak pada bagian lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi pada bunga. Bagian keempat adalah kelopak bunga. Kelopak bunga biasa juga disebut sebagai kalik. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Biasanya kelopak bunga memiliki warna hijau menyerupai daun dan tidak seindah mahkota bunga.
Kelopak bunga berfungsi menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar atau kuncup. Secara morfologi, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Yang selanjutnya, tangkai bunga atau biasa disebut dengan pedesilus. Bagian tangkai ini tepat berada di bagian bawah bunga dan bertindak sebagai pendukung terakhir dari cabang pada bunga. Fungsi tangkai bunga yaitu menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Tepatnya, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Berikut adalah gambar struktur bunga secara lengkap. Baiklah nak, itu tadi materi kita terkait tentang struktur tumbuhan bagian bunga. Ustazah harapkan anak ustazah mengerti dan memahaminya. Bagi yang kurang mengerti, silahkan tanyakan kepada ustazah secara langsung. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.